Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada hari ini sehat semua dan kita nanti belajar materi tentang puasa sunnah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak menerangkan tentang puasa sunnah, Bapak akan membacakan kompetensi dasarnya. 1. Menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa sunnah. Menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Menganalisis ketentuan pelaksanaan puasa sunnah. Menyajikan hasil ketentuan analisis puasa sunnah. Tujuan pembelajaran: bertindak menjalankan ibadah puasa, menunjukkan sikap sabar dan menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah, menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama, membiasakan hidup disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi puasa itu melatih kita hidup disiplin. Seterusnya, anak-anakku semua dapat menyimpulkan pengertian, dalil, dan juga syarat rukun puasa, dan juga bisa menganalisis macam-macam puasa sunnah, tata caranya, dan juga hikmah puasa sunnah. Dan juga membuat laporan hasil pelaksanaan puasa sunnah dan presentasi puasa sunnah. Sekarang kita masuk pada materi puasa sunnah. Anak-anakku semuanya, lihat pada gambar ilustrasi ini. Ada anak memandang makanan dan juga ada jam 6:15. Ada garpu, ada pisau dan makanan, dan juga ada orang mengambil kurma. Ada yang sujud, ada yang membaca tasbih, ada gambar rokok, dan juga ada orang yang sujud, dan ada gambar masjid. Anak-anakku semua, dari ilustrasi itu anak-anakku akan bisa menjabarkan setelah Bapak menerangkan yang akan datang ini. Ini adalah peta konsep. Peta konsep itu adalah gambaran apa saja yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. 1. Ada pengertian dan hukum puasa, ada syarat dan rukunnya, macam-macam puasa sunnah, apa yang disunahkan, makruhkan, ada yang membatalkan puasa, dan juga kita akan mempelajari tata cara puasa dan hikmah puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah. Sebelum kita membahas apa itu puasa sunnah, anak-anakku semua harus tahu apa itu puasa. Puasa menurut bahasa adalah siyam atau saumun. Keduanya adalah bentuk masdar yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa
sejak terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari disertai niat, syarat dan rukun tertentu. Itu namanya puasa. Dan sekarang apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sekarang hukum puasa sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Jabir bin Nafir anna Aisyata qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra syamul isnain wal khamis rawahul Nisa'i. Dari Jubair bin Nufair bahwa Aisyah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Masih semangat ya anak-anakku semua? Masih. Oke, kita lanjut. Syarat puasa. Di sini ada syarat wajib dan syarat sah. Satu, syarat wajib ada Islam, ada baligh, berakal sehat, ada sehat dan mukim. Sekarang nomor 2 syarat syah. Ada Islam, berakal sehat, suci dari haid dan najis, dari haid dan nifas, dan dilakukan pada waktu diperbolehkan. Rukun puasa. 1 adalah niat. Semua puasa harus pakai niat. Bila tanpa niat tidak dinamakan puasa. Jika puasa wajib itu malam hari, kalau puasa sunnah boleh di pagi hari. Imsak. Yang kedua rukunnya adalah imsak. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Macam-macam puasa sunnah. Bapak di sini akan menerangkan 4 macam puasa sunnah. 1, puasa Senin Kemis. Kenapa kok Senin Kemis itu disunahkan? Karena amal-amal seseorang itu didatangkan pada hari Kemis dan Senin. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yataharra syamul isnain wal khamis. Nomor 2, puasa Daud. Puasa Daud itu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Puasa ini itu setiap hari puasa, kemudian tidak puasa, puasa, tidak puasa, selang-seling. Maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Ini merupakan puasa yang paling utama, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala sum yauman wa aftir yauman fadzalika syamu Dauda wa huwa afdhalus syami fakultu inni utliku afdhala min dzalik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdhalu min dzalik. Dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Itu puasanya Nabi Daud. Dan itulah puasa yang paling utama. Abdullah berkata, saya sanggup lebih dari itu wahai Nabi. Nabi bersabda, tidak ada yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Puasa Arafah, puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah puasa. Sunnah puasa yaitu sahur.
Walaupun hukumnya puasa sahur itu sunnah, tapi kita sangat anjurkan untuk mensukseskan puasa kita semuanya. Nomor 2, mengakhirkan makan sahur. Segera berbuka puasa ketika waktu maghrib tiba, membaca doa ketika berpuasa, memberi makanan untuk orang yang berpuasa, meninggalkan perkara yang dinilai tidak baik seperti menggibah, mengerumpi dan lain-lain. Memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Hal-hal yang dimakruhkan, berkumur-kumur secara berlebihan, siwakan yang sudah tergelincirnya matahari, memperbanyak tidur pada waktu puasa, suntik, menjaga sengaja melambatkan berbuka puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja, murtad, muntah dengan sengaja, bersetubuh, keluarnya darah haid dan nifas, keluarnya mani dengan sengaja, berubah niat puasanya, hilang akal disebabkan mabuk, pingsan atau gila. Perbedaan puasa wajib dan sunnah. Kalau puasa wajib niatnya di malam hari, kalau puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari. Puasa Ramadan harus dilaksanakan pada waktu bulan Ramadan, kalau puasa sunnah boleh selain bulan Ramadan. Hikmahnya apa melakukan puasa? Hikmahnya adalah sarana mencapai ketakwaan, mensyukuri nikmat, melatih hawa nafsu, dan lebih memfokuskan untuk berpikir dan berzikir tentang keagungan Allah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Hukum puasa sunnah adalah sunnah. Macam-macam puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Daud, puasa Arafah, dan masih banyak lagi. Hikmahnya apa? Hikmahnya bisa bertambah takwa, bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, melatih hawa nafsu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pembelajarannya sudah selesai. Semoga berkah dunia akhirat. Terima kasih dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.